Saya Nadira Rifaska akan menjelaskan tentang kanker mulut pada lansia. Kanker merupakan masalah kesehatan yang ada di dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju. Pada tahun 2018, Badan Penelitian Khusus Kanker menyatakan telah terjadi 18,1 juta kasus kanker yang terdiagnosis dan 9,5 juta orang meninggal karena kanker. Di Indonesia, menurut Globocan tahun 2020, kanker yang paling banyak kasusnya adalah kanker payudara dan juga salah satunya adalah kanker mulut, di mana kasusnya dan jumlah kematiannya tertinggi di Asia. Kemudian kanker mulut merupakan kanker yang paling bermasalah dan sangat umum di dunia, dengan prevalensinya mencapai 300 juta orang, dan sampai saat ini tercatat 400.000 kasus baru dan 130.000 kematian setiap tahunnya. Di Indonesia terdapat 5.000 lebih insidensi kanker mulut dari total 18.000 kasus. Jumlah tersebut yang akhirnya menjadikan Indonesia di urutan 6 di Asia Tenggara. Kemudian ada faktor resiko dari kanker mulut sendiri, yaitu penuaan usia atau lansia, kemudian gizi buruk, perokok, alkohol, paparan sinar matahari. Kemudian untuk mendeteksi kanker mulut, menurut peneliti biasanya terjadi perubahan berupa bercak putih atau merah. Dan penata laksanaan dari kanker mulut biasanya merupakan pembedahan. Kemudian ada lansia, di mana dikategorikan sebagai seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun dan biasanya memiliki beberapa perubahan. Contohnya adalah perubahan fisik yang terlihat. Kemudian menurut WHO, populasi lansia di Asia sudah mencapai 142 juta jiwa dan diperkirakan akan selalu meningkat. Dan terakhir pada tahun 2020, populasi lansia di Indonesia diperkirakan sudah mencapai 80 juta. Kemudian ada definisi kanker mulut, yaitu kanker yang timbul pada area bibir, gusi, langit-langit mulut, pipi bagian dalam, lidah, dan juga dasar mulut. Pada gambar ini bisa terlihat perbedaan di mana area yang terkena kanker mulut dan juga yang normal. Secara keseluruhan dan global, epidemiologi kanker mulut berubah dalam periode tertentu. Prevalensinya secara umum meningkat pada wanita dibandingkan pria. Nah, meningkatnya prevalensi ini dikaitkan dengan adanya perubahan pola kebiasaan dan juga peningkatan kesadaran seiring dengan program nasional pencegahan dan penyaringan yang dilakukan di seluruh dunia. Kemudian ada faktor resiko kanker mulut. Yang pertama ada merokok dan mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, di mana merokok memberikan resiko relatif 7 kali lebih cepat dari perkembangan kanker mulut. Kemudian asupan alkohol yang lebih dari 50 gram per hari memberikan risiko relatif 6 kali lebih cepat. Hal ini disimpulkan bahwasanya jika ada seseorang yang mengkonsumsi keduanya secara berlebihan akan meningkatkan resiko paling tinggi terkena kanker mulut. Kemudian ada human papilloma virus, di mana virus ini disebabkan oleh virus DNA yang menginfeksi berbagai permukaan epitel. Contohnya ada HPV 16 dan 18, di mana subtipe ini diyakini sebagai subtipe yang beresiko tinggi sebagai penyebab kanker mulut karena hubungannya dengan tumor ganas. Kemudian ada juga konsumsi pinang dan sirih. Walaupun banyak manfaatnya, sirih juga dikenal sebagai paan, di mana campuran dari bahan termasuk pinang dengan atau tanpa tembakau dibungkus dengan daun sirih lalu ditempatkan di mulut. Kemudian setelah ada faktor risiko, ada juga faktor predisposisi dari kanker mulut. Yang pertama ada faktor kekurangan nutrisi yang bisa didapat dari konsumsi buah dan sayur. Hal ini dapat menjadi resiko kanker mulut tetapi tidak konsisten karena ada beberapa penelitian yang mengamati tentang diet tinggi terhadap telur, mentega, dan beberapa jenis daging tertentu. Konsumsi buah dan sayuran dikaitkan dengan faktor penurunan risiko kanker mulut. Lalu ada makanan dan minuman panas, di mana dipercaya jika secara terus-menerus mengkonsumsi makanan dan minuman yang terlalu panas akan meninggalkan bekas dan menjadi risiko terjadinya kanker rongga mulut. Hal ini disebabkan oleh adanya proses inflamasi yang diakibatkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang panas, sehingga hal ini mengaktifkan pembentukan reaktif oksigen spesies dan juga reaktif nitrogen spesies. Lalu ada paparan sinar matahari yang menyebabkan kerusakan DNA dan dapat mengaktifkan virus yang tidak aktif seperti HPV. Lalu ada usia yang menua.
di mana individu yang berusia tua sering dikaitkan dengan penurunan kemampuan imunitas, fungsi tubuh, dan melakukan perbaikan sel dan jaringan yang rusak, serta menangkal zat radikal bebas yang sering dikaitkan dengan terjadinya kanker. Kemudian ada kesehatan rongga mulut, di mana kebersihan mulut yang buruk telah dihipotesiskan berkontribusi menyebabkan kanker mulut. Jika memiliki kebersihan mulut yang bersih, maka cenderung tidak terkena kanker mulut. Salah. Kemudian ada kesehatan rongga mulut yang berkaitan dengan kebersihan mulut yang buruk, di mana hal ini telah dihipotesiskan berkontribusi menyebabkan kanker mulut. Jika kebersihan mulut akan bertanggung jawab untuk kanker mulut, maka kanker akan terjadi di lokasi yang lebih cenderung memiliki kebersihan mulut yang buruk. Contohnya ada permukaan gigi di bagian depan dekat lidah, di mana bagian tersebut merupakan bagian yang paling sering menampung air liur, dan juga mukosa bukal atau pipi bagian dalam, di mana bagian tersebut sering dijadikan tempat untuk penempatan daun sirih yang dengan tembakau atau tanpa tembakau untuk dikunyah. Gambaran klinis dari kanker mulut yang pertama ada ulcerasi atau paling sering disebut dengan sariawan. Kemudian ada leukoplakia atau lesi berwarna putih, dan juga erythroplakia atau lesi yang berwarna merah. Untuk penata laksanaan kanker mulut, yang pertama bisa dideteksi terlebih dahulu, lalu bisa dilakukan pembedahan dan juga radioterapi. Pengobatan kanker mulut biasanya diberikan di rumah sakit khusus kanker, seperti pusat kanker komprehensif atau di rumah sakit di tingkat pelayanan kesehatan tertinggi. Untuk penentuan stadium dan pengobatan dengan morbiditas fisik dan fungsional dibutuhkan keterampilan, keahlian, dan juga infrastruktur. Untuk penata laksanaan lanjutnya bisa dari efek sampingnya, yaitu efek samping radioterapi. Contohnya ada perubahan dari pengecapan, nyeri, kesulitan makan, sariawan di rongga mulut, infeksi bakteri dan jamur, dan juga adanya peningkatan ketebalan air liur. Cara menyembuhkannya mungkin bisa dengan memelihara kebersihan mulut yang baik, dengan cara kontrol infeksinya, analgesik, dan juga ada larutan soda salin, dan juga pasien dihidrasi dengan baik, diet tinggi kalori, dan juga menghindari makanan pedas dan terlalu panas. Ada juga kemudian komplikasi dari pembedahan, di mana komplikasi umum dari bedah mulut adalah infeksi, pengumpalan darah, nekrosis kulit, kegagalan flap, kerusakan luka, dan juga resorpsi dari tulang. Dan juga yang terakhir ada tindak lanjut pasca perawatan, di mana pasien dengan kanker mulut berisiko untuk berkembang kekambuhannya lokal maupun regional, dan keganasan keduanya. Setelah selesai pengobatan, pasien harus ditindaklanjuti secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda kanker.